Orang sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Dan gak ada yang instan, Bu. Proses itu panjang. Makanya kenapa saya bilang, Bu, kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Ibu bapak, jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena rezeki itu akan mendekat kepada mereka yang tenang, bukan kepada mereka yang senang. Kalau Anda pengen dipanggil oleh Allah untuk apapun itu, berangkat haji atau umroh, ataupun dianggap pantas untuk mendapatkan anugerah rezeki dari Allah, faktor pertama yang harus Anda lakukan adalah jadilah pribadi yang tenang. Makanya kenapa kemudian, jangankan kok hidup, orang mati saja loh yang dipanggil oleh Allah yang tenang. Buktinya apa? Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita sering salah memahami seolah-olah mutmainnah itu hanya ketika mati. Padahal orang hidup juga butuh mutmainnah. Maka kenapa saya sering bilang, mintalah tenang, jangan minta senang. Karena banyak orang senang tapi hidupnya tidak tenang. Lah jiwa yang tenang itu namanya mutmainnah. Siapakah mereka yang mutmainnah di dunia? Saya itu punya prinsip Bapak Ibu. Garis manusia dari hidup sampai mati itu seperti ini. Kalau kita balik, orang itu tujuannya pasti surga. Betul Bu? Saya doakan semuanya masuk surga. Yang jasnya hijau saya doakan berangkat setelah pengajian. Amin. Ternyata surga itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Husnul khotimah. Makanya kenapa kita sering berdoa, ya Allah biha bi husnil khotimah. Karena kunci surga itu harus husnul khotimah. Husnul khotimah itu ternyata ada syaratnya. Apa syaratnya orang husnul khotimah? Hidupnya harus istiqomah. Istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Istiqomah itu ternyata juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Perjuangan lancar. Nggak mungkin seseorang itu bisa istiqomah kalau perjuangannya nggak lancar. Perjuangan lancar itu juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Ekonomi mapan. Nggak mungkin orang bisa berjuang lancar kalau ekonominya tidak mapan. Makanya saya sering bilang, salah satu jihad yang dilakukan oleh orang NU itu hari ini harusnya jihad ekonomi. Supaya apa? Banyak kiai-kiai NU yang kaya. Karena nyuwun sewu, apa bedanya pengacara sama kiai? Bedanya satu, Pak. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, kalau kiai NU biasanya duit jadi masalah. Kenapa? Karena ekonominya tidak mapan. Padahal nyuwun sewu, doa sapu jagat isinya apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaan saya, kenapa fid dunya itu dibaca idhar? Seharusnya apa Pak? Fid dunya idgham. Tapi kenapa dibaca idhar? Fid dunya. Idhar itu artinya apa? Jelas. Kenapa urusan dunia harus dibaca idhar, harus jelas? Karena urusan dunia itu harus jelas. Kudu cetok. Makanya Rukanto ngundang Gus Miftah, kudu idhar. Kudu jelas. Kudu cetok. Tapi saya yakin cetok. Buktinya apa? Witanti gelangnya gede. Pak, sama salaman karo aku ngene-ngene. Fit dunya. Nah, ekonomi mapan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kerja. Harus punya pekerjaan. Makanya kenapa? Kalau kita selesai melaksanakan sholat Jumat, Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, bunyinya apa Pak? Fa'idha qudiyatis sholat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Rampung sholat Jumat, megawi. Fantasiru nyebar, sing bakul bakso bar Jumatan, bakul bakso. Sing bakul es, dodol es. Sing gaweane YouTube, ngoyak cangkeme Gus Miftah. YouTuber kok gitu. Fantasiru fil ard, menyebar. Nah, Allah enggak perintahkan bar Jumatan wirita sing suwe, enggak. Fantasiru fil ard. Wa bataghu min fadlillah. Makanya bandel jangan sampai salah persepsi. Wis, aku tak ngabdi wae karo kiai. Buktinya apa? Saya cukup kemana-mana menghadiri pengajian, ngamanke pengajian. Tapi rasanya buat gawe, rongos nih.
Polisi, tentara yang sudah punya gaji saja dia masih galau. Padahal gajinya jelas. Cetok welo-welo. Apalagi Banser yang nggak punya gaji. Tapi apapun itu lebih hebat Banser dibandingkan polisi sama tentara. Buktinya apa? Hampir rata-rata polisi sama tentara SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Bukan karena nggak mau hutang, tapi SK-nya rapayu. Makanya saya minta ada 3 ayat ini hampir sama dalam Al-Quran. Yang pertama, selesai Jumatan Allah katakan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kue kerja. Kue kerja. Makanya saya itu berhusnudon. Kenapa orang Jumatan itu kok mesti tidur, ngantuk? Karena mungkin menyiapkan energi untuk bekerja setelah Jumatan. Oh cuma sudon nih Pak itu. Mungkin kekesalan istirahat karena habis Jumatan dia harus bekerja, makanya tidur. Wong kita itu kadang-kadang aneh. Mau tidur membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya enggak merem-merem. Begitu khatib, ya ma'asyiral muslimin. Makanya obat tidur yang paling mustajab itu adalah khutbah Jumat. Lebih baik tidur Pak daripada ngomong. Wong orang Jumatan itu kan nyuwun sewu. 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat duhur. Kalau khutbahnya ini pengganti 2 rakaat sholat duhur, Anda diam dan tidur itu juga pengganti 2 rakaat salat duhur. Makanya kenapa walaupun ada anak rame, kita nggak boleh mengingatkan. Kon meneng wae, karena faman lagot fala Jum'atallah. Nah, makanya saya itu nyuwun sewu Pak. Saya itu paling nggak mau khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu harus khusyuk. Orang khutbah Jumat tangannya begini-begini itu nggak boleh. Kalau pengajian ceramah tausiah mau itu boleh. Kalau Jumatan, kenapa pegang tongkat? Salah satu alasannya supaya tidak banyak gerak. Tidak banyak gerak. Kalau ceramah pengajian, mohon maaf, negur panitia, wedangi telat boleh. Tapi kalau khutbah Jumat, kopi kundi nggak boleh. Nah, kalau Bang Suri, saya itu nggak mau khutbah Jumat. Saya itu kan biasa guyon. Padahal khutbah Jumat tidak boleh guyon. Saya khawatir kalau saya khutbah Jumat kegawan guyon. Tapi menariknya bukan itu. Selesai Jumatan bekerja. Makanya biasa Nabi Sulaiman itu selesai sholat, dia duduk di depan masjid, kemudian dia duduk bersama orang miskin. Dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Saya orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskinnya protes. Nabi Sulaiman, Anda itu raja loh. Kenapa Anda mengatakan miskin? Karena Nabi Sulaiman itu seperti didikan bapaknya Nabi Daud. Nggak akan makan uang kerajaan. Nabi Sulaiman itu hanya makan dari jerih payahnya sendiri. Presiden Pak, pemimpin kerajaan, dia tidak mau makan uang kerajaan. Kalau mau makan dia jualan. Konon yang dijual oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu adalah anyaman dari bambu. Artinya kalau anyamannya nggak laku, Nabi Sulaiman nggak makan. Itulah alasan kenapa Nabi Daud rajin puasa. Karena kalau nggak ada makan dia puasa. Coba, presiden sampai nggak kuat makan kalau dia nggak bisa jualan. Saiki Pak, di tempat kita, lurah lu sugih. Apa mana jabatannya mundak 8 tahun. Di lurah teko apa ini? Oh ini Pak lurah tadi, ya Allah. Pantesan lu gue khusyuk. Katanya modalnya wis balik. Oh dereng. Ya karena dereng itu diperpanjang 8 tahun. 8 tahun supaya modalnya balik. Mosok kelasnya Rukanto wani ngundang Gus Miftah lurah ora. Ya lara kuan bayar ya gampang Pak Lurah, bayar mawon ndamel BLT. Atau minimal SKTM, surat keterangan tidak mampu. Makanya saya itu sadar diri, Pak. Bagi saya sadar diri, nyuwun sewu, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Hari ini banyak orang percaya diri tapi tidak sadar diri. Omane cah nom-nom sing ora bingung. Iku sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Raine elek, yo ora apa-apa le takdir. Santai wae, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Wah. Karena cewek hari ini yang dilihat bukan rai tapi rekening nih. Wireng kok kaya ngopo kok rekeningmu resik. Malah ra ono isine. Nah. Makanya kalau kamu senang sama cewek, kok kamu nggak bisa memiliki, ya gampang saja. Kamu katakan sama cewekmu, kamu itu seperti pelangi. Bisa aku kagumi tapi tak bisa aku miliki. Iya. Ini karo nangis. Santai wae le. Udan deres dalane teles, tiwas nunggu bono ora bales. Iya.
Ya ini lah, buktinya Rukanto. Rupanya elek, bojone ayu. Lah, ada adik. Mergo witanti ra ndelok raine tapi ndelok duwite. Nah, kemuliaan kita dia bekerja supaya ekonominya mapan. Fit dunya ihar jelas. Makanya saya itu mempola diri saya, Pak. Orang aku gaya aku mboten, aku gaya digowo to. Enggak. Tapi ketika saat itu saya mikir begini. Kenapa sih kok kiai-kiai NU itu kalah keren dibandingkan orang non NU? Saya tuh waktu itu matur sama Kiai Said, Pak Kiai. Kalau begini caranya santri-santri itu nggak akan bangga ketika menjadi mubalek sebagai orang NU. Karena dianggap jadi mubalek NU itu nggak keren. Makanya kemudian saya mengambil pola, saya keluar dari zona nyaman. Kelemahan Kiai kita satu, Pak. Selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Padahal ikannya kecil-kecil, teri, ya rebutan. Akhirnya jatuhnya apa? Hasud. Rebutan ikan di kolam yang sama. Jatuhnya apa, Kang? Hasud. Kalau sekedar hasud itu boleh, yang nggak boleh itu apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang menjadikan nggak bagus itu idza hasad. Memprovokasi orang lain untuk melakukan hasud yang sama itu nggak boleh. Aku jelas hasud karo Rukanto. Aku jelas karo Rukanto. Omahe tingkat lantai 4. Boleh. Yang nggak boleh itu memprovokasi orang sekampung untuk hasud kepada Rukanto supaya membenci Rukanto, itu nggak boleh. Kalau sekedar hasud boleh. Makanya saya bilang, kalau kue pengen bahagia rasakan teknik sugih. Tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Ingat, uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Masuk. Oh, sak jajane Rukanto ki ngundang aku ra pengen ngrungokke ceramahku kok mung pengen mamasi tangga-tanggane kok asli. Iki lho aku iso ngundang Gus Miftah. Ora apa-apa toh, ora apa-apa. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ekonominya harus mapan, Pak. Nah, syarat ekonomi mapan tuh harus punya pekerjaan, harus punya bisnis. Saya itu bersyukurnya di mana? Sebelum orang banyak mengenal saya. Alhamdulillah, hidup saya sudah cukup, Pak. Jadi saat derengnya saya itu viral, jadwal saya sudah banyak, saya sudah punya bisnis. Sehingga ketika kemudian saya viral, gak akan ada orang mengatakan Miftah kayak sok sugih mergo viral. Salah. Sebelum viral, Pak, mobilku wis Fortuner. Saya sudah bisa bangun pondok, bangun masjid. Dan cara Allah itu keren, Bu. Bagaimana cara Allah membuat saya viral? 18 tahun saya pengajian di lokalisasi. Tahun 2016 saya waktu itu mikir, karena saya over, Pak. Overweight, kelemon. Berat badan saya 108 kilo. Saya waktu itu malu. Saya gemuk. Akhirnya kemudian apa? Saya mencoba memantaskan diri. Saya baca bagaimana Kanjeng Nabi sehat. Kita itu kalau baca Sirah Nabawi apa? Tentang fisiknya Kanjeng Nabi kita malu. Kanjeng Nabi itu usia 63 tahun, sehatnya umum. Kanjeng Nabi itu sakit cuma 2 kali tok. Itu pun penyakitnya ringan. Jadi nggak mungkin Kanjeng Nabi kok stroke, nggak mungkin. Nabi kok diabetes, ya nggak mungkin. Mosok Nabi kok jantung koroner, nggak mungkin. Diberitakan dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi stroke, nggak mungkin. Rukanto tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke. Stroke belanja, nggak seimbang. Tapi kalau orang Demak mungkin beda. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya tidak punya uang mata murah. Stroke itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan, Mas. Nabi Muhammad itu 2 kali tok, Pak. Padahal usianya 63 tahun. Sakitnya cuma 2 kali, Pak. Itu pun sakitnya hanya puskesmas. Pusing, keselio, masuk angin. Nggak lebih dari itu. Paling mempilek, meriang dede, sudah. Nggak sakit lagi. Saya akhirnya mengikuti polanya Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi itu polanya soal kepemimpinan umpamanya. Nabi itu jadi Nabi hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63. Tapi kan Anda tahu, Nabi itu menjadi pedagang justru 25 tahun. Artinya apa? Nabi itu lebih lama menjadi pebisnisnya dibandingkan menjadi Nabi dan Rasulnya. Nabi bekerja kepada juragan perempuan kaya namanya Siti Khadijah.
Perusahaan Siti Khadijah itu perusahaan nyuwun sewu, kaya pengiriman niku lho. Ekspedisi. Pengiriman barang. Juragane Siti Khadijah, direktur utamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak umur belasan tahun. Makanya umur 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya. Jadi mohon maaf kalau orang mengatakan kalau tidak sama dengan Nabi itu bid'ah, berarti dirimu umur 25 tahun masih miskin, itu berarti bid'ah tur mesake. Kalau apa-apa harus sama dengan Kanjeng Nabi. Karena 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya raya. Buktinya apa? Ketika menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa Pak? 1 miliar. Kaya Pak. Saat itu loh Pak. Lah banser iki kudu padha karo Kanjeng Nabi. Mas kawinnya 20 ekor unta, saya yakin jomblo sak modare gitu. Oleh rokok yang ngenteni ngepam pengajian kok. Santai sering tak rokok santai wae. Ning kene rokok akeh jadi. Rukanto juragan rokok toh. Nah. Maka kemudian dalam tataran itu Pak Lurah. Jangan pemimpin tadi. Pemimpin itu idealnya ya kaya dulu baru jadi pemimpin. Itu untuk mengurangi fitnah. Contoh di Indonesia. Di Indonesia itu masalah terbesarnya adalah korupsi. Kalau kita paham masalah terbesar itu korupsi, berarti apa? Wani maju sebagai pemimpin itu harusnya dia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Wes sugih. Makanya pemimpin itu yang paling bagus adalah sudah kaya baru jadi pemimpin. Itu lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya. Lurah nyalon lurah wes sugih, enggak akan jadi fitnah. Tapi sebelum jadi lurah kere kok ngerti-ngerti mobilnya anyar. Mesti nguntal dana desa cah iki umpamane. Tapi kalau dilihat dari penampilannya insya Allah Pak Lurah niki istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau saya cita-citanya Fatimah. Istri 4 satu rumah. Iya. Muga-muga bojoku ora nonton ya Allah. Amin. Laki-laki itu istrinya 4, itu Superman Pak Lurah. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, gentleman. Istrinya 1, cemen. Ibu-ibu demak milih suaminya Superman, Powerman, gentleman atau cemen? Cemen. Mbok Rukanto sing duwe duit, lah getak karo witanti dadak tak kandhane. Kok kowe, aku iki lho. Luwe parah. Saya itu sebenarnya nggak takut sama istri, cuman istri saya lebih berani, itu saja Pak. Serap apa lah. Kita hargai perempuan. Kita hargai perempuan. Karena perempuan itu sifatnya seperti cermin. Kalau sudah pecah, nggak mungkin utuh kembali. Makanya perempuan itu karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Nah, ciri-cirinya jilbabnya putih. Witanti itu aman. Nabi tadi jilbabnya ireng insya Allah. Luwe parah. Nah, dalam riwayat yang lain, Pak, bagaimana kemudian kita dicontohkan pemimpin-pemimpin agama itu harus kaya. Contoh, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik. Imam Malik itu, Pak, punya kuda 100. Konon, kalau mau berangkat ngaji, milih mau naik kuda yang mana itu sampai 1 jam, Pak. Ayo. Bukan kok kemudian Imam Malik itu bermewah-mewahan, salah. Kita itu mendapatkan pemahaman yang salah terkait zuhud. Saya itu protes. Salah satu saat saya menghadiri khutbah Jumat di daerah miskin di Yogyakarta. Daerah kumuh miskin. Khotibnya itu dengan gagahnya mengatakan demikian. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hendaklah kita memiliki sifat zuhud. Apa itu zuhud? Tarkut dunia li ajril akhirah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Lah kula batin, wong kere-kere malah diajak meninggalkan dunia, mengejar akhirat. Rampung Jumatan ora bakal nyambut gawe malah mung turu. Orang nyambut gawe Pak, pemahaman zuhud yang salah. Diperparah lagi di masjid-masjidnya orang NU yang sebenarnya banyak kawasan miskin. Pujiannya nopo aja. Rugi donya ora jadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Yo ciloko tenan, Pak. Ngundang pengajian kiai wis murah dinyang, Pak. Lha ora duwe apa-apa, Pak.
Padahal nyuwun sewu, doa yang dibaca oleh Imam Abil Hasan As-Sadili, tokoh Sadiliyah, pendiri Sadiliyah, tokoh sufi tapi kaya raya. Siapa bilang orang tasawuf itu nggak boleh kaya? Indonesia itu rata-rata kiai NU Sadiliyah, Pak. Tapi salahnya kiai kita itu satu, mencontoh As-Sadili dalam bidang tasawufnya, tapi tidak mencontoh dalam hal kekayaannya. As-Sadili, tak kandani. Dia itu pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli, saking mahalnya. Dibeli sama As-Sadili, limited edition. Makanya saya dibilang, Gus Miftah mau bilang api-api berarti tidak zuhud. Saya ngomong ngono lak mergo cangkeme hasud. Aku tuku mobil duit-duitku dhewe. Satu saat nyuwun sewu, selendang yang dipakai oleh As-Sadili itu nyuwun sewu. Mahal, Pak, sutra. Dikritik sama santrinya. Pak Kiai, Anda itu tokoh tasawuf, kenapa bajumu mahal? Berarti Anda tidak zuhud. Apa jawaban As-Sadili? Saya yang punya nggak pernah mikir. Lah kamu yang nggak punya kok malah mikir. Berarti yang nggak zuhud siapa? Dapurmu. Sama dengan problem kita, Bapak Ibu. Kita itu nggak punya, kadang-kadang melu mikir, kok tonggone beli Alphard. Kita itu mikir, kayak Alphard regane piro, bensine piro, engko pajeke entek piro. Wis wong ora duwe kok melu mikir. Wong ya teko. Ya melu guyu. Bajune ya ijo. Vokale ya ijo lagi. Dito vokale? Lemune ya Allah. Sawak apa teng kabeh to yo. Si As-Sadili ngendikan apa? Kenapa saya menggunakan baju yang mahal, kata dia. Libasi yakul, seolah-olah pakaianku berkata, inni ghaniyun, aku kaya. Fala tarhamuni, kamu jangan kasihani saya. Tapi kalau pakaian saya jelek, kata As-Sadili, libasi yakul, pakaianku berkata, inni fakirun, aku kere. Farhamuni, tolong kasihani saya. Saya dulu itu gak pernah gagas babakan pakaian, Pak. Sampai satu saat saya pengajian bersama teman-teman artis dan selebritis. Saya menggunakan pakaian biasa-biasa saja, nyandang yang biasa-biasa saja. Teman-teman ini banyak sama sekali gak memperhatikan saya. Kiai ini kere. Kok jangankan diperhatikan, Bu, dirungokke saja tidak, didengarkan saja tidak. Maka sejak saat itu saya bersumpah, kalau Miftah yang dihinakan saya tidak masalah. Tapi kalau gara-gara pakaian dan atribut yang saya gunakan, Islam dan dakwah dihinakan, saya nggak terima. Saya nggak boleh kalah menarik penampilan saya dibandingkan mereka. Loh, Gus, jenengan karo artis, makanya likuli makol, likuli makol. Posisi Miftah kalau ngaji di Jakarta bersama para artis tentunya beda dengan Mbah Mudin yang ngaji ning Demak. Lah Mbah Mudine desa napa niku? Mulyarejo Nglengkok, ya sarunge nglinting, ngambune klembak menyan, sandale swalo. Tasnya ono tulisane konferensi cabang Nahdlatul Ulama. Loh, enggak masalah. Coba sing ngaji Gus Miftah yang karangan para artis dan selebritis. Makanya nyuwun saya, Bu, kalau jenengan kok mersani saya umpamane kok Gus Miftah barangnya larang-larang. Saya hanya pengen menunjukkan, nyuwun saya, Bu, jangan sampai hanya gara-gara atribut yang kita gunakan, pakaian yang kita gunakan, Islam dan dakwah dihinakan. Makanya bagi saya orang Islam bukan kok boleh kaya, harus kaya. Wong doanya fi dunya hasanah. Wajib. Wadene ora sugih urusane Gusti Allah, tapi duwe niat. Nah, bagaimana jenengan bisa tindak haji kaya si Rukanto? Sesuk mulai ngaji celukane Haruk. Haji Rukanto. Karo Hawit Hajah Witanti. Langsung nang pasar namanya 90. Hajah Witanti. Aja lo ya. Jadi saya itu tanya sama guru saya, boleh nggak seseorang itu menggunakan gelar haji setelah pulang haji? Boleh, untuk memproteksi diri dari kemaksiatan. Kalau nggak usah. Umpamane awakmu Rukanto jalan-jalan sama saya nih Sembir. Lokalisasi Pabilan gitu, Sembir gitu. Ono cewek ayu, kowe dibajuli, Rukanto. Jawaban, sorry, saya haji. Itu boleh. Oh, nggak level, ada.
Levelnya Alexis matamu. Jadi kalau digodori cewek, sorry, aku haji. Ini wajib. Supaya nggak dibajuli. Ngomongnya, aku rawak melakukan ini bioskop. Delok filmnya umpamane Dewi Persik. Ono filmnya Dewi Persik, Gus, ayo nonton. Saya jawab, Ruk, kita tuh haji. Nggak pantas nonton film seksi kayak Dewi Persik. Mbok ini kita mirsani wae umpamane ngono. Nah, fangtashiru fil ard. Kerja. Mila urutannya gini lah dibalik. Kamu punya pekerjaan, punya sumber usaha, ekonomimu mapan. Kalau ekonominya mapan, perjuangannya lancar. Kalau perjuangannya lancar, istiqomah. Kalau istiqomah, matinya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah masuk jannah surga. Maksud kula ngeten, Bu. Saya kok tidak pamer teng jenengan mboten, memancing optimisme panjenengan. Kalau Rukanto bisa, saya juga bisa. Makanya saya sering bilang, kalau Anda itu melihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Rukanto sugih dari lahir apa sugih setelah bekerja? Wong tuamu pekerjaannya apa? Oh, tani. Rasa melas. Gitu, rupamu kaya traktor. Orang sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Dan gak ada yang instan, Bu. Proses itu panjang. Makanya kenapa saya bilang, Bu, kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Makanya kalau saya disuruh milih, Gus minta milih olahraga lari apa jalan? Saya jawab, saya milih olahraga jalan. Saya milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Iya.